Halo, selamat datang di kelas Miss Widi. Ya, tentunya hari ini kita akan lanjutkan materi kita minggu lalu ya, yaitu IPS dengan tema nasionalisme dan jati diri bangsa dengan subtema penjelajahan samudera, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran kita di tema 3 ini, yang pertama menjelaskan hubungan antara kondisi geografis dengan munculnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang ketiga, menguraikan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Yang keempat, menganalisis upaya pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan yang kelima, mendesain aktivitas penyelesaian konflik dan upaya peningkatan integritas sosial. Baik, kita bahas tentang penjelajahan samudera, kolonialisme di Indonesia. Ya, kita lanjutkan part 2 ya dari materi kita minggu lalu. Nah, kali ini kita akan membahas perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kita lihat yang pertama, perlawanan terhadap bangsa Portugis. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme atau penjajahan bangsa Portugis dilakukan oleh beberapa kerajaan di Nusantara. Perlawanan tersebut antara lain dilakukan oleh Kesultanan Ternate, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Aceh. Selanjutnya yaitu perlawanan terhadap bangsa Belanda, ya, atau perlawanan pada masa VOC. Dalam melaksanakan kegiatannya, VOC menerapkan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat di Nusantara. Hal tersebut memicu perlawanan rakyat diantaranya oleh Kesultanan Mataram dan Kesultanan Goa Taluk, di mana perlawanan pada masa pemerintahan Hindia Belanda itu akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh. Ya. Perlawanan rakyat Aceh dikenal dengan nama Perang Aceh, berlangsung selama 40 tahun. Perang Aceh berawal dari keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh. Pemerintah Hindia Belanda menyerang Kesultanan Aceh secara terbuka pada tanggal 5 April 1873 dengan 3.000 tentara tetapi gagal. Pada bulan November di tahun yang sama, Belanda kembali menyerang dengan kekuatan 13.000 tentara. Wow, semakin banyak ya nak ya. Nah, di sini Belanda mengira bahwa Kesultanan Aceh berhasil ditaklukkan. Namun, rakyat Aceh terus melanjutkan perlawanannya yang dilakukan dengan taktik gerilya. Meskipun melanjutkan perlawanan Perang Aceh yang dianggap berakhir pada tahun 1912, perlawanan bersenjata rakyat Aceh terhadap pemerintah Hindia Belanda terus berlangsung hingga tahun 1942. Pastinya anak-anak Miss Widi harus tahu, ya, taktik gerilya ini adalah perang sembunyi-sembunyi, ya. Selanjutnya, faktor yang mendorong terjadinya perang di Aceh itu yang pertama, pemerintah Hindia Belanda ingin memperluas wilayah kekuasaannya di Nusantara. Yang kedua, sejak pembukaan terusan Suez, jalur pelayaran internasional di Selat Malaka makin ramai. Dan yang ketiga, pemerintah Hindia Belanda ingin memaksimalkan penerapan undang-undang agraria yang membuka keran investasi asing di Nusantara. Itu dia perlawanan rakyat Aceh. Berikutnya yang kedua, perlawanan rakyat Sumatera Utara. Perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap pemerintah Hindia Belanda salah satunya terjadi di Tapanuli selama kurang lebih 29 tahun. Pemerintah Hindia Belanda berusaha memperluas wilayah kekuasaan setelah menguasai Sumatera bagian timur dan Aceh.
pasukan Belanda yang berkedudukan di Terutung diserang oleh pasukan Sisingamaraja ke-11 ya, yang bermarkas di Bakara. Dalam penyerangan ini pasukan Belanda dipimpin oleh Hans Christopher. Pada 17 Juni 1907, Sisingamaraja ke-11 ya, Sisingamaraja 12 ya, yang memusatkan pertahanan terakhir di Dairi gugur karena ditembak oleh Belanda. Next, selanjutnya yang ketiga, perlawanan rakyat Sumatera Barat. Perlawanan yang terjadi di Sumatera Barat berawal dari tindakan pemerintah kolonial Belanda yang memanfaatkan konflik antara kaum Padri dan kaum adat. Pemerintah kolonial Belanda memberi bantuan kepada kaum adat dalam menghadapi kaum Padri. Kaum adat yang menyadari bahwa mereka dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda akhirnya bersatu dengan kaum Padri untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Iman Bonjol berhasil memukul mundur pasukan Belanda dan membalas serangan ke berbagai pos pertahanan Belanda. Pada Oktober 1837, Tuanku Iman Bonjol ditangkap saat menghadiri undangan perundingan di Belanda. Selanjutnya, perlawanan rakyat Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan, penduduk Belanda juga mendapatkan perlawanan Kesultanan Palembang. Perlawanan rakyat Palembang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II saat pemerintah Hindia Belanda mengirimkan ekspedisi ke Palembang pada tahun 1818. Ekspedisi pasukan Belanda tersebut berhasil dibukul mundur oleh rakyat Palembang pada Juli 1819, dikenal sebagai Perang Menteng, dan pada Oktober 1819. Namun dalam serangan Juni 1821, Sultan Mahmud Badarudin II berhasil ditangkap dan kemudian dibuang ke Ternate. Secara politis, Kesultanan Palembang dihapus keberadaannya pada tahun 1824 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Next, yang kelima, perlawanan rakyat Jawa. Perlawanan rakyat Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang dilatar belakangi campur tangan pemerintah Hindia Belanda terhadap urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Pemerintahan Hindia Belanda juga memasang patok-patok batas pembangunan jalan melewati tanah milik Pangeran Diponegoro. Pada pertempuran awal, Pangeran Diponegoro memperoleh kemenangan, tetapi perlawanan tersebut berakhir setelah pemerintah kolonial Belanda menggunakan tipu muslihat dengan melakukan perundingan oleh Jenderal de Kock. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Selanjutnya yaitu perlawanan rakyat Bali. Latar belakang terjadinya perlawanan di Bali yaitu sehubung dengan adanya hak tawan karang yang dimiliki Raja-Raja Bali pada tahun 1844. Raja Buleleng merampas kapal Belanda yang karam di wilayah perairan yang mengakibatkan pemerintah Belanda tidak terima. Ketegangan yang terjadi tersebut menimbulkan perang. Belanda menyerang Buleleng dan berhasil merebut Istana Buleleng. Pada tahun 1849, Belanda melancarkan serangan besar-besaran terhadap kerajaan-kerajaan di Bali. Selanjutnya, perlawanan rakyat Kalimantan. Nah, perlawanan rakyat Kesultanan Banjar disebabkan campur tangan Belanda dalam pengangkatan Pangeran Tamjidillah menjadi seorang sultan. Perlawanan terhadap Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari dengan mengepung benteng Belanda di Pangaron. Selain itu, Pangeran Hidayatullah juga bergerilya melawan Belanda. Perlawanan terus berlanjut yang dipimpin oleh beberapa tokoh seperti Gus Mas Said dengan siasat perang gerilya. Selanjutnya, perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Ketika Gubernur Jenderal Van der Capellen ingin memperbarui perjanjian Bongaya, kerajaan-kerajaan di Sulawesi, terutama Kerajaan Bone, menentang keras usaha tersebut. Pada tahun 1824, Kerajaan Supa mempersiapkan sekitar 4.000 pasukan untuk menghadapi Belanda. Pasukan Kerajaan Bone juga melakukan serangan kepada pos-pos Belanda di Pangkajene dan Lakbakang.
Namun tahun 1825 Kerajaan Bone dapat ditaklukkan. Ya. Dan yang terakhir itu adalah perlawanan rakyat Maluku. Ya, perlawanan rakyat Maluku ini terjadi di Pulau Saparua di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau kita kenal dengan Patimura dengan menghancurkan benteng Dorstede. Perlawanan rakyat Saparua menjalar ke Ambon, Seram, dan pulau-pulau lainnya. Perlawanan selanjutnya digantikan oleh Martha Christina Tiahau. Akibat pemberontakan ini, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan ketat dalam pemberlakuan kembali monopoli rempah-rempah oleh Hindia Belanda. Nah, di sini kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Tadi itu perlawanan ya. Perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah terhadap Hindia Belanda. Sekarang kehidupan masyarakat Indonesia pada pendudukan Jepang di Indonesia. Kita akan bahas kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Perkembangan modernisasi dan industri membuat Jepang membutuhkan daerah atau negara lain sebagai pemasok bahan baku industri dan pasar bagi produk hasil industri. Jepang memiliki imperialisme di Asia dengan menginvasi beberapa wilayah dan mengarah ke daerah-daerah di Asia Tenggara dan Pasifik yang kaya sumber daya alam, terutama Indonesia. Nah, Jepang mendarat di Indonesia melalui Maluku pada Januari 1941. Selanjutnya, mereka masuk ke Tarakan dan menguasai Kalimantan, lalu menuju ke pusat-pusat kekuasaan Belanda di Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Pasukan Belanda tidak mampu menahan laju invasi pasukan Jepang, sehingga penyerahan tanpa syarat kepada pasukan Jepang. Awalnya kedatangan Jepang disambut baik oleh bangsa Indonesia karena Jepang dapat menarik simpati rakyat Indonesia. Nah, hal yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama, mengumandangkan propaganda bahwa Jepang merupakan saudara tua dari bangsa Indonesia. Yang kedua, mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia bersama bahasa Jepang. Kemudian pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang dan menyanyikan lagu Indonesia berdampingan dengan lagu kebangsaan Jepang. Sedangkan yang ketiga, membebaskan para tokoh pejuang nasional dari penahanan Belanda. Yang keempat, mengikut sertakan orang-orang Indonesia dalam berbagai organisasi resmi pemerintahan Jepang. Dan yang kelima, menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majelis Islam A'la Indonesia tetap berdiri. Dan yang keenam, memberikan beasiswa bagi pelajar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, membentuk gerakan 3A dengan para tokoh nasionalisme pada Maret 1942. Nah, di sini ya, gerakan 3A atau semboyan 3A itu kita kenal dengan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Di mana gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin dan dibantu oleh Sultan Pamunja dan Muhammad Saleh. Selanjutnya, perubahan masyarakat Indonesia akibat pendudukan Jepang itu dapat kita lihat dari berbagai aspek kehidupan. Kita lihat aspek geografi. Nah, aspek geografi, Jepang berhasil memonopoli seluruh hasil pertanian dan mengawasi langsung pengelolaan perkebunan dengan mengutamakan perkebunan karet dan kina. Pemerintah Jepang juga melaksanakan program perpindahan penduduk untuk tenaga kerja Romusa. Nah, untuk bidang atau aspek politik ya, Jepang membagi 3 daerah pemerintahan militer, yaitu daerah bagian tengah meliputi Jawa, Madura di bawah Angkatan Darat. Daerah bagian barat meliputi Sumatera di bawah Angkatan Darat. Sedangkan daerah bagian timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua di bawah Angkatan Laut. Kita lihat pengaruhnya dalam aspek ekonomi ya. Pemerintah Jepang menyita aset-aset ekonomi peninggalan Hindia Belanda berupa perkebunan, pabrik, dan bank.
Jepang juga menerapkan sistem autarki atau daerah yang harus memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan perang di setiap wilayah ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan perang dalam pemerintahan pendudukan Jepang, itu mereka menetapkan beberapa kebijakan. Yang pertama, rakyat lokal hanya diperbolehkan memiliki 40% dari hasil panen setiap kali panen. Yang kedua, sebanyak 30% hasil panen disetor kepada pemerintah melalui penggilingan padi dan dibeli dengan harga yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, sebanyak 30% lainnya disediakan sebagai bibit, diserahkan ke lumbung desa. Next, kita lihat dari aspek sosial. Kehidupan sosial pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran sebagai dampak eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Masyarakat yang menjadi romusa mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Kalau kita lihat dari aspek budaya, ya, dalam bidang kebudayaan, Jepang mendirikan pusat kebudayaan bernama Keimin Bunkei Shisodo, di mana karya-karya para seniman dijaga agar tidak menyimpang dan dijadikan alat propaganda Jepang. Penduduk juga diwajibkan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Jepang. Dan selanjutnya yang terakhir ya kita lihat dari aspek pendidikan. Nah, sistem pengajaran dan struktur kurikulum ditujukan untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Semua pelajar diwajibkan menghormati adat kebiasaan Jepang dan melakukan latihan jasmani serta kemiliteran. Dan yang terakhir itu adalah bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang atau penjajahan Jepang ya. Nah, rakyat Indonesia melakukan berbagai upaya untuk melawan pendudukan Jepang di Indonesia, baik melalui kerjasama atau kooperatif dan non-kooperatif maupun pemberontakan. Nah, perbedaan cara tersebut menunjukkan besarnya tekad para tokoh pejuang dan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itu dia ya materi kita hari ini. Terima kasih anak-anak Miss Widi yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian dalam proses pembelajaran. Oke, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya dengan materi yang berbeda. See you, bye-bye.